kita hanya melihat aksi paskibraka hanya lewat TV dan pada saat upacara bendera 17-an di Istana Negara. Dan hari ini juga rada beruntung karena bisa melihat secara langsung situasi dan juga kondisi latihan dari mereka. Untuk menampilkan hasil yang sempurna tentunya akan melalui proses yang panjang dan tidaklah mudah. Dan kalian beruntung nih pemirsa di rumah karena Rada akan mengajak kalian semua untuk ikut melihat latihannya mereka. Pemirsa, tahu nggak sih sebutan untuk tempat latihan para paskibraka nasional? Yap, mereka menyebutnya Desa Bahagia. Di Desa Bahagia inilah para anggota paskibraka nasional dari Sabang sampai Merauke berkumpul selama 40 hari untuk latihan persiapan upacara 17 Agustusan di Istana Merdeka, sekaligus belajar kehidupan berbangsa dan bernegara. Happy banget aku pemirsa, keren banget. Dan ternyata hari ini adalah latihan gabungan antara paskibraka dan juga pas pampres. Beruntung banget ya pemirsa di rumah juga bisa melihat situasi dan juga kondisi latihan dari mereka. Tuh, lihat di belakang Rada sekarang. Semangatnya membara walaupun sedang panas terik tapi luar biasa. Aku deg-degan tau ngelihatnya, kayak ini baru latihan tapi vibes kemerdekaannya tuh udah ada banget. Langkah, sigap, adu! Jalan! Belok, kanan! Jalan! Kan ada pengasuh-pengasuhnya, ini melekat pengasuh-pengasuhnya nih Kak Raihana, Kak Bimo. Cantik sekali. Ya, di belakang juga ada para senior ini ya kan. Mereka ini memantau prosesnya semua. Jadi adik-adik itu dari mulai bangun pagi, kemudian olahraga bersama, olahraganya paham ini untuk tadi bangun jiwa raga, gitu kan, harus sehat, melaksanakan tugas negara harus sehat, makan pagi, ya kan, dengan upacara makan, ya. Nah, lalu kamar harus bersih, dipantau ini dicek oleh kakak-kakak pengasuh ini. Berarti nggak hanya teori ya, tapi Praktek juga praktek. biasa ya. Ya, itulah pemusatan pembinaan pengkaderan calon pemimpin bangsa seperti itu. Nanti abis itu berlatih, nah sama-sama berlatih di sini kan. Nanti ada lagi istirahat juga sama, prosesnya begitu sampai malam seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar latihan ini saja, bukan, karena ini harus didukung oleh latar belakang yang kuat agar mereka ini lelah kan, gitu. Tapi bagaimana caranya mereka menghadapi lelah itu? Ibaratnya tuh lahir dan batinnya itu dijaga Betul. juga di sini. Dan mereka belajar Bhinneka Tunggal Ika. Apa belajarnya? Mereka belajar memahami temannya dari latar belakang adat budaya yang berbeda. Itu selama proses. Nah, itu kan ada Bhinneka proses, Tunggal Ika. ada prosesnya. Ya, ada Banyak diskusi. sekali kabupaten provinsi yang ada di Betul. sana. Ada game-game, ada permainan-permainan, ada permainan pembangunan suasana yang membuat mereka blend. Ya. Dari awal saja sudah blend. Tidak boleh memilih teman. Karena kan perbedaan culture budayanya Betul. Kan sangat kalau dekat perbedaan juga ya. culture tuh yang satu bercanda belum tentu oleh yang lain dianggap bercanda, bisa jadi marah. Kok kamu marah padahal kita bercanda gitu. Nah, ini kan belajar memahami Indonesia. Gimana Kak, tantangannya apa aja Nah, nih kalau saya tantangannya boleh apa tahu? tuh? Dan pemirsa di rumah juga penasaran paskibraka tuh sebenarnya ngapain aja sih, tantangannya tuh apa aja sih gitu. Baik, mungkin tantangan dari kita nih, kita mungkin adik-adik kita jauh dari keluarga. Oke. Ya pasti jauh dari keluarga, tidak ada komunikasi dengan keluarga. Itu tidak boleh sama Tidak sekali? boleh, biar adik-adik ini saat melancarkan Fokus. latihan tersebut fokus. Fokus. Jadi peran kita di sini sebagai orang tua juga, sebagai orang tua yang gimana untuk menjaga mental anak tersebut agar mereka saat latihan itu tetap fokus. Saya pribadi mungkin ngelihat tadi seperti yang Bunda sampaikan bahwa kita berusaha untuk bisa menyatukan mereka gitu dengan berbagai perbedaan gitu, dengan selisih paham itu kita satuin gimana supaya semuanya tuh ada di tengah gitu, di tengah-tengah, nggak ngalah satu yang satu lagi menang, tapi Konsensus, semuanya ya kan? ngalah. Ya, betul. Kebersamaan, ketertiban. Benar banget. Nah, itu diantaranya dilatih dengan memilih perangkat lurah. Kalau desa kan ada camat, ada lurah. Jadi mereka tuh ada lurahnya, lurah putra, lurah putri. Nah, itu mereka belajar bagaimana bermusyawarah mufakat, memilih pemimpinnya di antara yang lain, dan setelah terpilih kemudian yang lain harus tunduk dong sama pimpinannya, tapi sesuai aturan yang disepakati bersama. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Betul itu. Gitu. Jadi mereka belajar Pancasila, belajar berbangsa bernegara dalam miniatur, dan nanti terakhir mereka akan sama-sama jadi satu pasukan yang satu jiwa,
mewakili seluruh bangsa Indonesia bertugas mengibarkan sang merah putih di Wow. Istana Merdeka. Nah, jadi semangatnya Keren. digosok Saya tuh terus, langsung menggebu-gebu gitu dikobarkan loh, terus kadang-kadang. menyala. Kayak keren banget di sini. Tapi kan Paskibraka itu terdengar dengan wah ini disiplin banget, tertib banget, keren Ya. banget. Ya. Tapi ada nggak sih cerita-cerita lucu atau cerita-cerita menyenangkan gitu yang terdengar gitu loh? Silakan kakak-kakak pamong Kadang kan pengasuh nih. Paskibraka telat tetap bangun manusia nggak? gitu kan. Ada yang Itu telat iya bangun, dong, ada yang pasti ada ketinggalan manusiawinya barang, ya gitu. kan? Nah, coba, Gimana tuh? ada nggak tuh? Jadi gini langsung ya. Memang dinamis banget ya. Manusia pada apa Manusia. adanya ya Iya. gitu. Memang di sini dilatih untuk kehidupan aslinya nanti seperti itu kehidupannya. Jadi kita sering mengingatkan ya namanya adik-adik baru ketemu, baru teman baru gitu Iya. kan ya. Jadi fokusnya kadang terganggu gitu kan, sudah mulai sebelum dia tahu aturannya ya sudah mulailah anak-anak muda ya gitu kan ya. Tapi kita ingatkan. Belum lagi anak-anak yang mohon maaf ya mungkin di kamar belum pernah sekamar berdua atau bertiga gitu kan, ini barengan itu saling mengingatkan, ada yang bangun duluan ada yang malas bangun gitu. Itu cukup menarik ya, cukup menarik. Bertoleransi cara Iya. hidup sehari-hari, kebiasaan yang berbeda gitu kan. Terus ini Bunda ada yang makan ya gitu. Nah, yang makan jadi ada yang nasinya kurang. Oh yang makannya banyak. Oh iya, yang Ada yang gitu makannya ya. lebih banyak. Ada yang memang kelebihan kan gitu. Sementara harus habis semuanya kan gitu, berbagi di sana. Ya berbagi ya. Jadi artinya hidup ini serasi, selaras dan seimbang diatur di dalam satu kehidupan desa bahagia di sini ya. Banyak sekali dinamikanya. Tuh pemirsa ternyata tetap manusiawi kok. Iya, karena itu panggilannya kakak. Iya kan? Jadi kalau kakak ya biar adiknya jahil kayak apa, usil kayak apa, kita tetap sayang, sayang. Itu. bener. Jadi kakak yang ngemong, makanya sebutnya pamong, ya kan, Dan pengasuh. nggak ada ya, Gitu. salah ya kalau misalnya Paskibraka kaku, Iya. disiplin Iya. enggak. Manusia Iya. juga ya kayak gitu kan. Game di sela-sela latihan yang begitu kerasnya melelahkan, mereka tetap nyanyi-nyanyi ya. Iya. Game gitu. Ya, minggal sama kakak-kakaknya. Iya, gitu. Memang harus disiplin Oh, karena kan iya, kita jelas. Paskibraka itu adalah percontohan untuk teman-teman kita yang Model lah, lain. gitu. Yes, nilai-nilai sosialnya, Iya. kebersamaannya, strategi kehidupannya juga harus Betul. diatur kan. Jadi bagaimana semangat, gembira, tanggung jawab, tapi disiplin. oh. Gitu. Ada Nah, ini lagunya itu ada lagi. gimana tuh? Siang malam tidur diatur. Asik, asik. Minum juga diatur semuanya. Semuanya diatur, tidak ada yang Tapi tidak tetap diatur. bahagia. Bahagia. Gitu. Namanya desa bahagia, itu kan. Mantap banget ya, kalau nggak mau diatur nggak bisa di sini kan. Nggak boleh ada keraguan juga Iya. ketika sudah sampai di sini. Iya, kebahagiaan juga bisa karena keteraturan. Ya kan, keteraturan yang disepakati bersama. Betul. Itulah desa bahagia. Nah, itu yang akan kita tunjukkan. Langkah mereka nggak sederhana, cuman langkah pengibaran, tetapi langkah yang betul-betul diresapi ya, tanggung jawab, mereka siap untuk jadi pemimpin-pemimpin masa depan dengan tekadnya di bidangnya masing-masing, dan itu yang kita tunjukkan sama mereka. Bagaimana caranya mencapai itu semua? Anak-anak muda Indonesia tetap semangat, Indonesia punya banyak potensi ya, mari semuanya jangan lewatkan upacara 17 Agustus 2026 nanti. Ya kan, jangan masih tidur, harus sudah bersiap semuanya ya. Upacara bersama ya. Semua anak muda Indonesia siap jadi pemimpin Indonesia masa depan, mewujudkan Indonesia Raya ya. Terima kasih. Salam Pancasila. Merdeka. 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 Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Buka, barisan. Jalan. Satu, dua, itu. Pemirsa, kebayang gak sih gimana rasanya jadi paskibraka? Perjuangan mereka sangat panjang loh, harus melalui seleksi yang ketat dan panjang, ditempa setiap hari di tempat latihan. Dan yang mungkin hari gini belum tentu semua anak muda bisa lakukan. Mereka dikarantina selama 40 hari tanpa gadget dan berhubungan dengan orang tua. Bahkan untuk bertukar kabar saja tidak bisa. Haduh, salut banget deh sama perjuangan Paskibraka Nasional. Kegigihan dan semangat perjuangan mereka patut diacungi jempol. Semangat terus ya adik-adik Paskibraka. Demi mengibarkan bendera pusaka, kalian rela berjuang sekuat tenaga dan sepenuh hati. Keren kan?
Menurut saya paskibraka itu bukan sekedar baris berbaris Kak, tapi mengajarkan kita kedisiplinan, tanggung jawab. Nah itu Kak yang paling penting. Oke, aku boleh tahu nggak sih latihannya itu mulai dari kapan sih, Ra? Mulai latihannya itu dari tanggal 14 Kak, sampai tanggal 22 itu baru pulang. Oke, aku dengar di sini nggak boleh menggunakan handphone. Iya, Itu benar? benar Kak. Nah gimana nih, kan biasanya anak muda suka scroll-scroll HP. Kamu ngatasinnya gimana sih, Ra? Kalau saya ya Kak, saya ini dapat teman sekamar yang seru banget Kak. Oke. Saya dapat teman sekamar tuh seru banget. Jadi setiap malam itu saya ngeluangin waktu saya untuk berkomunikasi sama mereka, bercanda gitu sama mereka. Terus juga karena kita ini banyak kegiatan ya Kak, jadi untuk waktu bermain HP, untuk memikirkan HP tuh pastinya udah nggak ada Berkurang Kak. malah Iya, ya? berkurang seperti itu Kak. Oh berarti support system dari teman-temannya tuh seru banget. Iya. Seru. Nah kalau sama keluarga gimana? Kalau sama keluarga saya pasti saya kangen ya Kak. Oh, iya Saya dong. berpikir keluarga saya gimana ya di sana. Nah Iya. itu pasti saya kangen. Cuman saya bisa mengatasinya itu seperti tadi Kak. Saya selalu ceritain ke teman-teman saya cerita masalah saya berpikir sedih, kangen keluarga. Nah dari sana tuh kami bertukar pikiran. Terus yang ada nanti selesai sampai tidur. Nah gitu Kak. Tapi nggak apa, keluarga pasti bangga banget sama kamu, Ra. Amin. Amin. Tapi kan soalnya untuk sampai di titik ini tuh nggak gampang. Iya. Ada tips and triknya nggak sih dari kamu sendiri? Menurut saya yang paling penting itu harus fokus dulu, fokus ke tujuan kita, terus harus mempersiapkannya dari jauh-jauh hari, terutama untuk TWK, TIU, lalu juga kesehatan pastinya. Terus untuk olahraga itu harus dipertahankan terus, harus ditingkatkan. Nah seperti itu Kak. 17 Agustus nih sudah mepet gitu ya menghitung hari. Pernah ada rasa khawatir nggak sih aku bakal gagal lagi, aku bakal melakukan kesalahan lagi gitu? Ada Kak pastinya, itu pasti terpikir terus setiap malam. Tapi gimana cara kamu mengatasinya? Menghindari pikiran-pikiran negatif tersebut, saya Apa berusaha positive untuk thinking yang positif thinkingnya aja. Pasti kan orang tua kamu bangga banget nih sama kamu. Iya. Kalau nanti mama, papa, atau keluarga kamu nonton, kamu pengen ngomong apa nih? Silakan di kamera boleh. Saya mau nyampaikan kalau banyak-banyak berterima kasih ke orang tua saya karena mereka yang selalu membantu saya sampai ke tahap ini, mereka yang kerja keras untuk saya, meluangkan waktunya untuk saya, mensupport saya juga. Jadi rasanya tuh mau peluk mereka, mau bilang rasa sayang saya ke mereka, saya mau berterima kasih juga ke mereka karena sudah mensupport saya selalu. Terus, angkat, tangannya angkat. Angkat lagi. Langsung. Titik patoknya ditahan. Boleh nggak sih diceritain pengorbanan apa yang telah kamu lalui sampai di titik ini? Jadi kayak pas udah seleksi di kota tuh kita banyak tuh tahapan seleksinya, mulai dari seleksi TWK TIU yang dilaksanakan pas saat bulan Ramadan kemarin kan. Jadi sementara Ramadan tuh kita kayak sambil seleksi gitu untuk tingkat kota. Terus selanjutnya itu kita mulai seleksi Samapta, itu yang kayak lari, push up, sit up dan lain-lain. Terus lanjut seleksi PBB, selesai PBB ada juga wawancara. Setelah di tingkat kota itu kan ada pengumuman tuh yang mana yang masuk top 3 di kota tersebut. Nah itu diumumin bakal naik untuk seleksi ke provinsi. Setelah sampai di provinsi sama lagi, mulai dari nol lagi, mulai dari seleksi TWK TIU, PBB, Samapta dan lain sebagainya. Seperti yang di kota juga. Setelah sampai di provinsi juga banyak lagi yang seleksinya gitu, terus diumumin lagi tuh. Nama aku masuk berapa kali lagi. ini kita harus melewati seleksi itu ya? Iya, jadi seleksinya tuh kan ada 3 tahap tuh. Ada seleksi tahap kota, kabupaten, ada provinsi, terus yang terakhir tuh verifikasi pusat. Tuh dengerin, jadi nggak gampang untuk dapat lolos di Betul, seleksi ya. tersebut. Kalau untuk ditanya pengorbanan tuh banyak. Jadi kayak kadang aku tuh ninggalin ini proses pembelajaran, kayak telat-telat di mapel, banyak tugas yang numpuk karena latihan. Terus aku kan juga sempat dulu tuh ikut klub basket gitu kan. Jadi Pantes kamu buat tinggi. Iya. Jadi emang kayak nggak bisa tuh kalau kita mau bagi waktu antara 2 hal yang sama dengan tenaga yang sama juga. Harus fokus ke sini dulu, baru kita selesaikan lagi yang ini. Setelah selesai di sini, baru mungkin kita bisa balik ke sini lagi. Oke, berarti kamu sangat mencintai menjadi Iya, pas jadi kayak fokus ke sini dulu lah.
basket mungkin masih bisa nanti, tapi ini kan pengalaman sekali seumur hidup ya teman-teman ya. Yang seleksi ini kan bukan orang-orang biasa semua tuh, pasti kayak orang-orang hebat. Teman-teman juga bisa lihat tuh yang di belakang-belakang sana tuh, itu semua orang-orang hebat yang perwakilan provinsi mereka masing-masing. Jadi kayak kalau kita ngelihat kadang ngebandingin diri sendiri, duh ini bisa nggak ya, ini bisa lolos nggak ya. Tapi yang bikin tetap bertahan tuh udah pasti support dari keluarga, teman-teman juga. Terus ada juga kita dapat support dari kota sendiri kan, pas seleksi tuh kita sempat ketemu wali kota juga, dikasih semangat dan lain-lain. Jadi kayak itu tuh bikin tetap kita tuh yang awalnya down jadi semangat lagi. Yang tadinya ragu jadi Iya, yakin betul. gitu ya. Wah, keren sekali kamu. Berarti orang-orang yang berjasa dalam hidup kamu banyak banget ya? Banyak, karena kita tuh pada dasarnya emang kan manusia nggak mungkin bisa hidup sendiri kan. Balik lagi ke situ, jadi kayak kita tetap pasti butuh support dari orang lain. Saat kita ragu, saat kita down mentalnya, kita tetap harus bisa komunikasi dengan orang lain untuk menceritakan apa yang kita rasakan. Jadi harus saling terbuka gitu, biar apa yang kita rasakan tuh orang lain bisa mengerti, terus mungkin ada solusi, atau kalaupun nggak ada solusi dari orang tuh setidaknya kita bisa kayak tenang. Wah, tapi ya kata-kata yang menyentuh dari Rehan itu adalah jangan sampai kita tidak percaya pada Ya, diri kita betul. sendiri gitu ya. Kamu Betul. keren banget. Aku aja baru kenal sama kamu, aku bangga banget, tapi terima kasih loh. Makasih Kak. Ya, semangat terus kamu berlatih supaya nanti hasilnya jauh lebih memuaskan. Siap Kak. Dan angkanya, ya, hitungannya. Ingat. Jalan! Ya, bukan. Lirik 8. Ya, pernah mengalami kesulitan nggak Jeng sama teman-teman gitu? Atau perbedaan culture gitu? Tentunya pernah Kak, mungkin kita lebih susah bersatu di ini bahasa Kak, itu karena bahasanya kan seperti yang dari timur itu mungkin logatnya berbeda dengan yang dari bagian barat, atau yang lebih fasih bahasa Indonesia tapi ada yang tidak fasih bahasa Indonesia, itu mungkin kesulitan. Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu kita bercampur jadi satu dan bisa mengerti satu sama lain. Pernah mengalami kekhawatiran nggak sih Jeng? Nanti pas hari H aku ada salahnya atau enggak ya? Atau nanti bakal ada yang missing nggak ya gitu? Nah tentunya Kak, ini kan kita lagi menjalankan proses latihan. Kekhawatiran itu mungkin terjadi di proses latihan, tapi untuk mungkin dekat-dekat mau tampilnya itu sepertinya akan saya hilangkan kekhawatiran itu atau saya kesampingkan. Agar saya bisa tampil maksimal, makanya saya menghilangkan kekhawatiran itu. 8, angkat 8. Latihan kamu keren banget, padahal panas. Tapi semangatnya tidak pernah padam. Ada tips and trick dari kamu nggak? Oh, tips saya sih tetap semangat, menjalani apa yang sudah kalian rencanakan, dan jangan pernah menyerah terhadap sesuatu yang sudah direncanakan dari awal. Ini kamu pertama kali masuk ke dalam Paskibraka Nasional, Iya. benar atau tidak? Ya, benar. Perasaannya gimana, Vincent? Perasaan saya sih sedikit kaget dan juga tidak percaya diri. Yang awalnya saya kurang sangat ragu terhadap diri saya sendiri, dan akhirnya ketika saya terpilih menjadi Paskibraka Nasional ini, saya mulai percaya diri. Yang membuat saya rasa senang itu karena dari sekian banyaknya teman di luar sana yang pengen jadi Paskibraka, dan akhirnya saya salah satu yang terpilih menjadi Paskibraka itu. Wow, pasti kamu bangga banget sama Iya, diri kamu sendiri bangga. ya? Termotivasi dalam hidup saya itu adalah ibu saya. Karena awalnya itu ketika saya ingin mengikuti seleksi itu berat badan saya kurang. Oh gitu. Ya. Dan ibu saya ini selalu mendorong, mendukung saya yang awalnya berat badan saya kurang, akhirnya bisa menjadi berat badan yang ideal. Dan ibu saya menjadi salah satu orang yang sangat-sangat berperan, sangat luar biasa dalam proses perjalanan seleksi saya dalam Paskibraka. Pemirsa, anggota Paskibraka Nasional kan badannya bagus-bagus ya, tegap-tegap, kesehatannya juga harus dijaga. Nah, yang bikin penasaran, makanan mereka apa aja sih? Izin masuk. Capaska.
Setelah latihan seharian yang cukup menguras tenaga, tim on the spot diajak buat lihat langsung nih gimana cara mereka makan dan apa aja ya kira-kira menunya. Mohon izin, kakak-kakak ngomong menyesuaikan. Capaska, duduk, siap, tahu. Lapor calon paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Siap, laksanakan makan malam. Lanjutkan. Mulai makan malam. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat. Di tempat. Kan? Gimana makan malamnya, Dek? Enak Kak. Ya. Iya. Oh ini. Kami makan malam hari ini sama nasi kebuli. Iya, Kak. Terus ada protein lainnya nih Kak. Iya. Iya. Oke. Dan dilengkapin sayur, buah. Jadi untuk makan malam calon paskibraka tahun 2026 ini memang sudah ada standarnya. Karbohidrat, protein, dan malam ini lauknya adalah roasted chicken, tempe bacem, kemudian telur pindang, dan ada juga acar ya, tapi tanpa cuka. Kemudian dilengkapi dengan buah semangka untuk menu malam ini. Nasinya nasi kebuli ya? Iya. Dan untuk nasi kebuli ini kita jarang-jarang loh Kak. Jarang ya? Setiap hari. Jadi kayaknya malam ini enak banget ya Iya. nasi kebuli. Oke, bisa nambah dong ya? Ya, baru nih kayaknya nambah nih. Nambah ya? Kami habis latihan ini benar-benar capek banget Kak. Capek banget ya, Cuman oke. tetap semangat. Oke, harus dibarengi dengan makan yang bergizi ya? Ya. Betul, Oke, Kak. dan memang gizinya sudah ditakar, ada standarnya. Seperti itu. Tuh pemirsa, jadi makanan paskibraka ini benar-benar diatur ya setiap hari. Dipastikan semua menu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Waduh, kelihatan pada lahap ya makan nasi kebuli. Di balik barisan yang rapi dan gerakan yang selalu kompak, latihan fisik yang berat, kebiasaan disiplin tingkat tinggi, hingga tekanan untuk selalu tampil sempurna menjadi bagian dari keseharian mereka. Tapi menariknya pemirsa, semua itu nggak membuat semangat mereka luntur. Justru di sela-sela latihan, suasana penuh tawa dan canda selalu menghiasi kebersamaan mereka. Sampai tengah-tengah lah kepala botak bilang, ada musuh. Ingos Malele, Kaskado bilang, di mana dia? Ingos Malele bilang, akan ku tembak. Saling menghibur saat lelah, bercanda ketika waktu istirahat, hingga berbagi cerita dengan teman satu angkatan membuat setiap proses terasa menyenangkan. Karena bagi mereka, menjadi anggota Paskibraka Nasional bukan hanya tentang mengibarkan sang merah putih, tetapi juga tentang menikmati setiap perjalanan menuju momen paling membanggakan dalam hidup. Pemirsa, hari ini kita semua bisa melihat bahwa Paskibraka Nasional bukan hanya soal baris berbaris dengan rapi ataupun langkah-langkah mereka yang seirama. Tapi di balik itu semua, proses yang mereka lalui sangat panjang, kedisiplinan yang sangat tinggi dan juga semangat mereka yang tak pernah padam demi mengibarkan sang merah putih nantinya pada tanggal 17 Agustus 2026. Semoga pengorbanan mereka tidak sia-sia, semoga pengorbanan mereka berbuah manis. Saya Rada Mardatila, pamit undur diri, saksikan On The Spot setiap harinya pukul 6 sore hanya di Trans 7. Dadah. Mereka datang dari berbagai penjuru negeri, membawa cerita, budaya, dan mimpi yang berbeda. Namun di tempat ini, semuanya bersatu dalam satu tujuan, mengibarkan bendera pusaka merah putih kehormatan bangsa.
Apa yang mereka pelajari bukan hanya baris berbaris, melainkan arti disiplin, persaudaraan, dan pengabdian tanpa pamrih. Sebab suatu hari nanti mungkin seragam paskibraka akan mereka lepas, tapi nilai-nilai perjuangannya akan terus mereka bawa dan mengiringi setiap langkah mereka untuk masa depan bahkan untuk negeri tercinta Indonesia. Mari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat nanti dikandung pada. Pemirsa mau tahu sekeras apa latihan seorang paskibraka nasional? Benarkah selama 40 hari mereka dikarantina tanpa gadget sama sekali, bahkan nggak boleh berhubungan dengan keluarga? Atau penasaran, kira-kira menu makanan mereka apa aja ya? Nasinya nasi kebuli ya? Iya. Dan untuk nasi kebuli ini kita jarang-jarang loh Kak. Jarang ya? Setiap hari, jadi makanya malam ini enak banget ya Iya. nasi kebuli. Jangan lupa tonton liputan eksklusifnya di On The Spot malam ini pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Trans 7.